Iya, selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat hari Senin dan jangan lupa kita bekerja di rumah saja ya, karena kasus-kasus pandemi masih meningkat. Dan pada pagi hari ini pun juga saya ingin menjawab ya satu status yang ada di grup Facebook EKPP yang menerjemahkan hanya mendapatkan kiriman slide potongan dari materi yang disampaikan terhadap penambahan persyaratan, di mana di dalam status tersebut yang menyatakan bahwa surat dukungan terhadap pekerjaan konstruksi ini tepat. Dan tentu ya bahwa teman-teman baik itu Pokja, penyedia ataupun PPK yang juga bisa membaca atas apa yang disampaikan, dan saya juga menjawab bahwasanya di dalam membuat status ya seharusnya kita melihat dulu bagaimana sebenarnya materi itu disampaikan. Nah, untuk menjawab dari status tersebut yang menyatakan bahwa surat dukungan dalam pekerjaan konstruksi itu tidak diperlukan, maka kita harus melihat ya beberapa hal dulu ya. Yang pertama, bahwasanya kalau kita bicara pekerjaan konstruksi bukan pekerjaan yang serta-merta ketika kita mendapatkan pemenang ataupun penyedia langsung mendapatkan barang yang kita butuhkan. Tapi proses untuk pekerjaan konstruksi tentu diawali dengan bagaimana kita mengeksekusi gambar, mengeksekusi spesifikasi dan harga di dalamnya, sehingga akan terwujud fisik yang akan dibutuhkan sesuai dengan rencana dari pengguna jasa. Nah, tentunya kalau kita bicara pekerjaan konstruksi, pasti di dalamnya ada yang namanya bahan, material, dan barang ya. Karena apa? Karena memang pekerjaan konstruksi ini adalah penggabungan dari dua jenis pengadaan barang dan jasa. Jadi ada jasanya, ada barangnya. Nah, untuk melakukan atau mewujudkan pekerjaan fisik pun ya tidak serta-merta harus dilaksanakan bahwasanya misalnya kita butuh gedung misalnya, lalu kita mencari kontraktornya tanpa sisi perencanaan atau perancangan dan ada sisi pengawasannya. Sehingga ketika kita bicara pekerjaan konstruksi misalkan konvensional, tentu diawali dengan apa? Dengan melakukan seleksi ataupun meng-hire ya konsultan untuk agar membantu di dalam pembuatan gambar misalkan, atau membuat harga atau biaya ya RAB misalkan. Nah, berkaitan hal tersebut ya, tentu pada saat konsultan perancang ini melaksanakan tugasnya, akan yang namanya kita temukan produknya DED, detail engineering design ya, yang di dalamnya juga berisi RKS. Nah, RKS ini juga akan ada berapa, ada SKS struktural, ada SKS arsitekturnya, elektrikalnya, dan lain-lain. Sehingga salah satu RKS yang mungkin akan disusun atau sudah menjadi produknya konsultan perancang adalah bahan material atau barang. Karena mungkin saja pada saat melakukan perancangan membantu PPK di sini adalah pekerjaannya misalkan gedung ya, gedung kantor gitu ya. Nah, sehingga tentu ya ada namanya syarat-syarat bahan misalkan barang ya elektrikal dan lain-lainnya. Dari sinilah akan melihat apakah dari RKS tersebut barang yang akan dibutuhkan oleh kebutuhan fisiknya itu adalah barang yang bersifat khusus, ataukah memang ada pada saat dilaksanakan itu tersebar luas atau banyak kuantitasnya pada saat basic itu dilaksanakan. Sehingga ketika misalkan analisis dari perusahaan perancang menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang yang memang memenuhi kriteria, misalkan contoh bersifat khusus atau secara produktivitas tidak diproduksi secara massal, atau kuantitasnya tidak terpenuhi secara volume ya sesuai dengan kebutuhan, dan atau barang tersebut memang masih request order, dipesan dulu baru nanti pabrikan ataupun distributor memberikan barang tersebut kepada pengguna. Nah, ini yang perlu dikawal, sehingga pada saat perencanaan pengadaan fisiknya dan persiapan pengadaan fisiknya, tentu PPK kembali melihat dan menetapkan atau mereview apa pantas misalkan hasil rancangan atau hasil produk dari konsultan perancang ini akan dimungkinkan untuk memitigasi bahwasanya apa yang disampaikan tadi dalam RKS tersebut terhadap barang tersebut, apakah perlu ditetapkan persyaratan surat dukungan. Jangan sampai PPK melihat bahwasannya apa yang disampaikan perancangan yang sudah dikawal dari 2 bulan 3 bulan ya untuk memfungsi DED, ini ternyata barang ini ternyata banyak di lapangan. Jangan sampai kita mempersyaratkan surat dukungan, tetapi surat dukungan itu tujuannya hanya untuk memperbanyak dari persyaratan-persyaratan. Pastikan surat dukungan tersebut adalah
memastikan ketersediaan barang tanpa membatasi penyedia yang ikut. Itu saja. Kita nggak boleh membesarkan dukungan hanya untuk membatasi ketersediaan penyedia ya, tapi kita hanya memastikan ketersediaan barangnya. Sehingga di dalam ketentuan Permen 14 2020 ataupun di Permen 12 tahun 2021 di bagian IKP-nya memungkinkan sekali di dokumen tambah syarat. Di 29.12 dinyatakan Pokja pemilihan dalam hal menambah syarat contoh dukungan ya, maka dapat melakukan verifikasi klarifikasi ya kontekstualitas terhadap bahan material barang. Ini artinya apa? Ada objek yang dilakukan Pokja pemilihan untuk mengklarifikasi, memverifikasi bahan material tersebut, sama dengan referensi misalkan atau daftar riwayat pengalaman. Objeknya apa? Yaitu jadi ketika misalkan Pokja ragu, maka Pokja bisa melakukan klarifikasi terhadap referensi ataupun daftar pengalaman pekerjaan. Nah, jangan sampai kita mengartikan bahwasannya ya bahwa surat dukungan itu diaramkan dalam pekerjaan konstruksi. Tidak. Karena apa? Karena dalam pekerjaan konstruksi itu ada 5 spek yang disusun, 5 spek yang disusun oleh PPK. Contohnya spek bahan material yang di dalamnya juga bisa termasuk barang. Sehingga pada saat penyusunan spesifikasi itu kembali kepada justifikasi dari DED itu sendiri ya. Jadi saya ingin meyakinkan saja bahwasanya surat dukungan yang saya sebut di dalam materi saya sebut ya tidak terlepas dari justifikasi PPK. Bukan serta-merta teman-teman harus misalkan surat dukungan paving, surat dukungan keramik, itu nggak perlu. Tapi kalau surat dukungan tersebut hanya untuk kebutuhan pekerjaan dan memang harus ya dimitigasi pada saat tender, maka tentu tidak dapat kita abaikan surat dukungan ini ya. Walaupun banyak yang menyatakan surat dukungan ini toh juga tidak akan akan sama dengan peserta kontrak. Ya itu tanggung jawab penyedia. PPK tidak bertanggung jawab secara kontraktual kepada dukungan, tapi mengawal penyedia atas surat dukungan yang sudah diusulkan dalam penawaran. Sehingga ketika misalkan penyedia tidak menyampaikan barang atas apa yang sudah diusulkan dalam dukungan tersebut, ya silakan kendalikan kontrak. PPK bisa mengeluarkan SP1, SP2, SP3. Jadi di sini saya sampaikan ya, jangan sampai kita mengartikan bahwa surat dukungan ini diharamkan, tidak. Selama misalkan maksudnya kecuali dalam pekerjaan konstruksi itu pemaketannya dipisahkan dengan pengadaannya ya. Jadi kembalilah kepada kita berpikir ya. Kita sebagai penyedia, mari kita berpikir, oh ternyata PPK mensyaratkan ini untuk apa? Ya, jangan kita mengartikan bahwasanya ketika kita tidak mampu memenuhi surat dukungan lalu kita menyalahkan persyaratannya. Bukan itu tujuan kita jadi penyedia. Kalau kita secara level tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi persyaratan, kasih kesempatan penyedia lain yang lebih pantas untuk ikut tender tanpa mengolok-olok persyaratan-persyaratan yang sudah terjustifikasi, tidak melanggar prinsip, tidak melanggar etika dan ketentuan perundang-undangan. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi apapun itu, mari kita pintar menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar, yang mana yang kita perlu contoh dan mana yang kita tidak perlu contoh. Salam pengadaan.